Hadirin sekalian, debat Capres sesi kedua sudah kita lihat bersama-sama di tayangan yang kemarin. Sekarang tiba saatnya kita akan membuka debat Capres sesi ketiga. Di sini kita sudah menghadirkan Capres dengan nomor urut 1, Pak Pluto. Capres dengan nomor urut 2, Pak Pali. Itu Pak Pali. Dan Capres dengan nomor urut 3, Pak Tole. Di debat Capres yang ketiga ini, kita akan mendengarkan persiapan-persiapan yang sudah dilakukan dari masing-masing calon presiden. Baiklah, langsung saja kita dengarkan dari calon presiden dengan nomor urut 1, Pak Pluto, dari Partai Pilar Kepala 1. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Di acara debat kemarin telah saya sampaikan beberapa poin-poin, dan di pertemuan kita malam ini saya akan menyampaikan atau mengulas kembali apa yang telah menjadi pertanyaan daripada saudara adik kita Ical, yang seakan-akan saya membiarkan melakukan pembiaran terhadap generasi negeri Tawa ini, putra-putri negeri Tawa ini, yang ketika ada budaya masuk yang bertentangan dengan budaya kita, yang akan mempengaruhi kehidupan ataupun mempengaruhi masa depan mereka. Di sini malam ini saya akan menjawab dengan yang sebenar-benarnya, bahwasanya ketika budaya luar yang bertentangan dengan budaya kita masuk, dari awal saya sudah melakukan antisipasi dengan cara begini. Yang pertama yaitu kita telah mendengar semua bahwa di negeri kita ini sudah ada wajib program belajar berapa tahun? 9 tahun. Dan nanti apabila saya terpilih atau dipercaya atau diberikan amanah kepada seluruh rakyat negeri Tawa ini, maka program tersebut akan saya lanjutkan. Namun bukan program belajar 9 tahun, malah akan saya tingkatkan menjadi program belajar sampai ke perguruan tinggi. Jadi mungkin saudara-saudara semua masih bingung, bertanya, kok tadi permasalahan generasi muda, kok sampai ke larinya ke program? Begini, ketika anak-anak putra-putri bangsa negeri kita ini, kita didik mereka sampai ke perguruan tinggi, dan mereka memiliki ilmu-ilmu pengetahuan yang tinggi, agar supaya nanti mereka mampu membentengi diri mereka dari pengaruh-pengaruh budaya luar yang bertentangan dengan budaya kita. Kemudian, jadi intinya begini ya. Jadi kalau kita mempunyai wawasan atau pendidikan yang tinggi, secara otomatis kita bisa memilih mana yang baik,
mana yang tidak baik. Jadi kemudian saya ingin menyampaikan di awal karir saya memang memulai kawal karir saya ini dengan di pertahanan. Saya meniti karir dari awal memang saya di pertahanan. Setelah lulus seleksi di pertahanan, saya langsung mengomandoi kompi ronda malam atau istilah sekarang poskamling. Kemudian sampai sekarang, sampai saya menjadi kepala pertahanan, saya tetap memikirkan masa depan negeri Tawa ini. Kita semua tahu bahwa negeri Tawa ini adalah negeri maritim yang mana luas perairan, lautan melebihi dari luas daratan. Maka dari itu, secara otomatis kita memerlukan pertahanan dari laut. Kita fokuskan lah, artinya kita fokuskan pertahanan dari laut. Makanya waktu saya kemarin ketika kalau tidak salah awal Maret 2015 lah ya, saya melakukan kunjungan ke negeri luar. Kunjungan itu kunjungan semacam kerjasama lah, semacam kerjasama di bidang kapal tempur. Tapi yang kami prioritaskan yaitu kapal selam. Jadi ada rekan saya, rekan lain negara, dia mengatakan bahwa katanya kapal selam mereka tidak mampu terdeteksi. Kapal selam mereka tidak mampu, tidak bisa pecah di kedalaman air yang di luar batas kemampuannya. Bahkan kapal selam mereka tidak hancur terkena rudal. Pada saat itu saya mikir, memang iya, memang mereka canggih, memang teknologi mereka canggih. Kemudian saya pulang ke negeri kita, bahkan sampai melaporkan pulang ke presiden di negeri kita. Pada saat itu saya memerintahkan ajudan saya langsung pulang ke rumah. Saya memikirkan apa yang teman luar negeri tadi dia sampaikan. Sampai di rumah saya langsung melakukan riset. Apa benar kapal selam mereka tidak bisa terdeteksi? Apa benar kapal selam mereka tidak bisa hancur, bahkan tidak bisa pecah? Kemudian tidak memerlukan waktu yang lama, saya langsung bisa menemukan unsur-unsur yang bakal mampu mendeteksi kapal mereka, yang bakal mampu memecahkan kapal mereka. Kita tahu bahwa lautan ini ada kadar garamnya ya, jadi rasanya sedikit asin. Dan ketika unsur-unsur tersebut kita masukkan, kita campurkan ke dalam air garam itu, saya ingin tahu kapal selam negeri mana yang tidak akan terdeteksi, yang tidak akan pecah. Jadi di sini, kenapa saya tidak membicarakannya ketika di debat kemarin? Karena di debat kemarin ada tamu undangan dari luar ya, Pak Moderator ya, dari luar negeri ya. Jadi saya memang sengaja, memang itu rahasia pertahanan. Di sini akan saya sampaikan berapa unsur-unsur yang ketika dia dicampurkan ke air laut tadi, yang mampu mendeteksi, yang mampu memecahkan, bahkan mampu menghancurkan pesawat selam musuh. Jadi unsur yang pertama, ini perlu diingat kepada adik-adik mahasiswa sebagai putra-putri penerus bangsa. Jadi unsur yang pertama, ketika unsur itu kita campurkan di air yang memiliki sedikit rasa asin atau air laut, unsur yang pertama yaitu gula merah dan kecap. Kemudian unsur yang kedua yaitu bawang putih
Kemudian unsur yang ketiga adalah cabai rawit. Apabila ketiga unsur ini kita masukkan ke dalam air yang memiliki sedikit rasa garam, dan dia akan membentuk senyawa. Senyawa yang mempunyai kekuatan besar, yang mampu memecahkan, mendeteksi, bahkan menghancurkan kapal selam. Saya ingin tahu kapal selam mana yang tidak mampu terdeteksi, yang tidak mampu pecah, yang tidak bisa hancur ketika dia masuk ke perairan Cuka. Ya. Masuk ke perairan Cuka. Saya ingin tahu kapal selam apa yang tidak bisa pecah. Kapal selam mana yang tidak bisa hancur, yang tidak bisa terdeteksi. Kita langsung bisa mendeteksi ketika kapal selam itu masuk ke perairan Cuka. Benar tidak kira-kira? Jadi saya kira itu saja penyampaian saya. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut kami siap untuk menjawabnya. Terima kasih. Oke, hadirin sekalian, sudah kita dengarkan bersama-sama persiapan dan beberapa ulasan dari capres dengan nomor urut 1 Pak Pluto. Kita akan berlanjut ke calon presiden dengan nomor urut 2 Pak Padi. Kepada Pak Padi, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Palib dari Partai Ikan Mau, nomor urut 2. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, moderator yang saya cintai, terima kasih atas waktunya untuk saya sebagai selaku calon presiden di negeri Tawa ini. Saya akan mengulas sekali lagi tentang Pancasila yang kemarin, yang sila terakhir, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa saya usah itu lagi? Karena keadilan itulah untuk negara kita, supaya kita adil kepada rakyat semuanya. Dan kita akan tunjukkan kepada negara-negara lain tentang alutsista kita, yaitu pertahanan negara kita. Maka saya kalau jadi presiden di Kampung Tawa ini, saya akan buat pertahanan yang lebih kuat dari negara-negara lain. Yang pasti angkatan darat. Kita tahu bahwa rudal-rudal amarah, rudal-rudal negara cinta itu lebih kuat. Tapi negara kita negara Tawa harus lebih kuat lagi buat rudal-rudal kuatnya. Makanya kalau saya diberi izin sama Tuhan, kalau saya jadi presiden, saya akan kuatkan pertahanan alutsista kita. Umur 17-18 harus masuk ke anak-anak kita. Kita buat jaminan supaya anak-anak kita lebih kuat untuk persatuan negara kita ini. Oleh karena itu, untuk anak-anak muda kita, jangan takut masuk tentara Nasional Tawa, TNT, Tentara Nasional Tawa. Itulah yang akan saya buat nanti kalau saya jadi presiden. Untuk angkatan darat inilah satu-satunya yang akan saya perkuat, angkatan tempurnya, tank-tanknya kita beli di, nggak usah di negara Cina, negara cinta dunia, nggak usah di negara amarah belinya. Kita punya negara yang baru,
negara ini tidak saya sebutkan. Oleh karena nanti saya sebutkan pasti orang lain, negara lain mesti ikut. Makanya yang rahasia itu pertahanan negara kita. Dan saya persiapkan semua anggaran-anggarannya dari mana saya siapkan semua. Itu maka saya berani menjadi calon presiden. Makanya untuk anggaran angkatan darat tentara Tawa ini saya persiapkan semuanya benar. Benar itu Pak Bali. Benar itu Pak Bali. Dan mudah-mudahan saya bisa tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Pokoknya kalau saya dari kemarin kalau saya tidak bisa omong saya tidak jadikan titik, saya akan beli sebelum 1 tahun. Pokoknya pilih nomor 2 ikan bau Pak Bali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, sudah kita dengarkan tadi bersama penjelasan daripada calon presiden dengan nomor urut 2, Pak Bali. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan persiapan dari calon presiden dengan nomor urut 3, Pak Bali. Kepada Pak Sule Capres dengan nomor urut 3 dari Partai Semut Merah, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, Pak Sobirin dan Pak Ahmad, tukang kain dan tukang tomat yang sudah kawin maupun yang belum disunat. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh bangunan, tokoh manisan, dan serta tokoh kelontongan. Bapak 2 dan Ibu 2. Baiklah, saya paslon Capres dari nomor urut 3 dengan Partai Semut Merah. Adapun persiapan selama kami untuk kampanye di seluruh daerah maupun pelosok dan kota, tim sukses kami telah melakukan persiapan untuk dalam acara pemilihan presiden di Kampung Negeri Tawa ini. Persiapan kami adalah di sektor pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan. Di sektor pendidikan kami telah melakukan dan insya Allah rencana kami akan melanjutkan program sekolah gratis dari kuliah. Untuk kesehatan kami untuk menjalankan atau melaksanakan yaitu banyak anak banyak rezeki. Dan di samping itu kami juga akan menjalankan program 2 istri lebih baik. Nah, seperti itu Pak Tole. Hidup Pak Tole. Untuk kebudayaan kami siap untuk
seni tari, dan siap joget bareng. Baik, kali ini saya akan bicara masalah politik. Politik adalah yang namanya kawan abadi. Kita harus menjadi atau mencari sosok pemimpin yang bersih. Tidak ada yang salah di negeri kita ini, hanyalah negeri orang lain yang lebih benar. Akan saya sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, sudah kita dengarkan tadi persiapan yang sudah diinformasikan dari Capres dengan nomor urut 3 dari Partai Semut Merah, Pak Tole. Di sesi selanjutnya, kita akan memberikan kesempatan kepada warga negeri Tawa untuk bertanya kepada calon presiden yang ada di depan desa ini. Di sini kita sudah mengundang satu perwakilan dari warga negeri Tawa yang datangnya dari Kampung Cengar-Cengir. Ada Ibu Mia. Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan satu kesempatan kepada Ibu Mia untuk bertanya. Kepada Ibu Mia, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih dari moderator yang sudah beri kesempatan kepada saya untuk bertanya kepada calon presiden. Saya akan bertanya kepada calon presiden, terutama Bapak Tole dan semuanya juga. Saya akan bertanya bagaimana Anda, Bapak-Bapak, bagaimana caranya Bapak-Bapak mempertahankan negara ini dari kemiskinan dan dari pengangguran. Itu saja yang saya beri pertanyaan kepada Bapak-Bapak sekalian, calon presiden. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Oke, pertanyaan yang sangat super sekali dari Ibu Mia, perwakilan dari warga negeri Tawa dari Kampung Cengar-Cengir. Terkait pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi kemiskinan dan pengangguran di negeri Tawa, betul Ibu ya? Kepada Capres dengan nomor urut berapa tadi Ibu yang ditanyakan? Pada nomor urut 3. Nomor urut 3. Kita beri kesempatan Capres dengan nomor urut 3 Pak Tole untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Mia. Baiklah, saya akan menjawab dari pertanyaan dari Ibu Mia tadi yang berasal dari Kampung Cengar-Cengir. Saya akan menjawab permasalahan yang pertama pengangguran dan kedua itu kemiskinan. Baiklah, kami sudah sepakat apabila kami dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi capres atau presiden dari Kampung Negeri Tawa ini, kami telah mempersiapkan dan tim kami telah mempersiapkan bagaimana cara mengatasi kemiskinan dan pengangguran, yaitu jalan satu-satunya bekerja. Jadi kami himbau kepada masyarakat di negeri Tawa ini, kalaupun mau menjadi kaya dan tidak pengangguran lagi, kuncinya bekerja. Jadi itu saja, yang intinya adalah bekerja, bekerja dan terus bekerja. Kita beri tepuk tangan. Sangat
sangat super sekali jawaban dari Capres dengan nomor urut 3 Pak Tole. Terkait dengan pertanyaan daripada Ibu Mia yang mewakili dari Kampung Cengar Cengir, jawabannya adalah bekerja. Benar Pak Tole ya? Selanjutnya mungkin akan ditanggapi dari Capres dengan nomor urut 2 Pak Pali. Persilakan. Oke, terima kasih. Moderator. Pertanyaan ibunya yang dari Kampung Cengaringir tadi masalah kemiskinan. Dari awal saya sudah berbicara tentang Pancasila, yaitu sila yang kelima. Untuk kemiskinan yang berkeadilan, saya dulu pernah miskin tahu. Sekarang aja miskin. Dari dulu saya pernah miskin. Makanya saya berani berkata miskin bisa dirubah. Karena Diana, benar Pak Tol tadi, giat-giat bekerja biar enggak miskin. Dan selanjutnya masalah pengangguran. Kalau saya dipercaya jadi presiden negeri Tawa ini, pengangguran akan kuambil semua. Maksud saya ambil, dipekerjakan semua. Gak ada pengangguran, gak ada kemiskinan lagi. Makanya saya berani bertanggung jawab 1 tahun saya berani mundur kalau saya tidak berhasil. Itulah pesan-pesan saya yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, masalah pengangguran, kita buat program-program yang bijaksana. Program padatnya untuk irigasi. Makanya kita negara nggak ada yang nganggap seperti kita buat padat karya ini. Oleh karena itu, pertanyaan berikutnya tadi, saya berani berjanji kalau tidak ada lagi pengangguran dan kemiskinan di negeri Tawa ini. Oke, terima kasih. Mungkin ibunya sudah puas dengan jawaban saya. Jangan lupa Bu, ikan bawang enak lagi. Ikan bawang nomor 2 dimasak makin enak, semakin gurih, semakin pedas. Itulah ikan bawang partai saya. Terima kasih. Baiklah hadirin sekalian, sudah kita dengarkan tadi jawaban dari Capres dengan nomor urut 2 Pak Pali. Untuk pertanyaan dari Ibu Mia dari Kampung Cengar Cengir, kita akan mendengarkan juga jawaban dari Capres dengan nomor urut 1 Pak Luntu. Silakan Pak Luntu, waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjawab apa yang telah dipertanyakan oleh Bu Mia soal kemiskinan. Saya perhatikan dimanapun di seluruh penduduk tanah negeri ini selalu mengatakan miskin. Tidak ada satupun yang mengatakan dengan kata-kata cukup. Kalau kita tidak pernah merasa cukup, makanya kita pasti akan selalu miskin. Kemudian menanggapi soal pengangguran, cobalah kita sekali-sekali mengingat. Kalau misalnya kita sedang kumpul bareng kawan, kita pulang buru-buru, kita tanya kawan, mau kemana? Pulang, aku ada kerjaan. Kan akhirnya kita nggak nganggur. Jadi saya kira itu saja soal tanggapan saya mengenai miskin dan pengangguran. Jadi Bu Mia begini, jadi kalau kita merasa tidak pernah cukup, maka kita akan selalu miskin. Jadi terima kasih atas pertanyaannya, dan kepada moderator kami kembalikan. Oke, baiklah. Itu dia jawaban dari Pak Luntu terkait dengan
pertanyaan dari Bu Mia dari Kampung Cengar Cengir. Bagaimana Bu Mia, apakah sudah puas dari jawaban dari ketiga capres ini? Baiklah, terima kasih kepada bapak-bapak calon presiden. Dengan jawaban-jawaban kalian, saya sangat termotivasi dan terima kasih atas jawaban-jawaban dari bapak calon presiden semuanya. Terima kasih, Pak. Hadirin sekalian, debat capres di sesi ketiga ini sudah kita saksikan bersama. Mulai dari persiapan para calon presiden sampai dengan sekarang dan menjawab pertanyaan daripada warga negeri Tawa dari Kampung Cengar Cengir tadi ada Bu Mia. Kini saatnya kita beranjak untuk di bagian akhir. Saya Uki, moderator dari debat capres negeri Tawa ini, mengucapkan terima kasih banyak kepada para penonton yang ada di Kampung Cengar Cengir, yang ada di Kampung Tawa dan negeri Tawa seluas-luasnya. Kami undur diri, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.